Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang laporan investigasi digital forensik. Informasi umum, tanggal investigasi 15 Juni 2025. Nama investigator Sasika Febi 221080-2015. Muhammad Rehan Akbar dengan NIM 221080-2010. Yang ketiga, Marina Adisa dengan NIM 221080-2082. Dan yang terakhir, Gilang Muhammad 2210800153. Kelompok 2, lokasi temuan komputer lab D folder downloads. Nama file foto liburan JPG. Deskripsi insiden. File foto liburan.jpg ditemukan dalam bahan tugas kuliah dengan kecurigaan bahwa file tersebut bukan file gambar biasa. Dugaan awal menyatakan bahwa file ini mungkin merupakan file berbahaya yang menyamar sebagai file gambar untuk mengecoh pengguna. Langkah investigasi, identifikasi file, ekstensi file .jpg, ukuran 73 bytes, dibuka dengan editor teks, ditemukan teks mencurigakan, bukan format file gambar JPG yang lazim, FFD8, FFEO. Langkah investigasi, analisis metadata, tool EXIF tool, hasil file terdeteksi sebagai text or plain dengan ekstensi internal txt bukan gambar. Indikasi, file bukan gambar asli, tetapi konten teks ASCII dengan ukuran sangat kecil dan line count hanya 2. Hashing, tool SHA256 sum. Hasil hash yang di bawah ini dibandingkan dengan hash whitelist adalah tidak cocok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sasika Febi. Untuk selanjutnya yaitu static analysis dengan tool string dan binwalk. Hasilnya yaitu mengandung string seperti create process, PowerShell, text, relog, dan this program cannot be run in this mode. Menunjukkan bahwa file ini adalah PE atau Windows executable yang disamarkan. Binwalk tidak dijalankan karena tidak tersedia, namun string menunjukkan struktur file executable secara jelas. Selanjutnya yaitu temuan utama. File foto liburan.jpg adalah file berbahaya yang disamarkan dari rename dari file dengan eksistensi .exe. File ini mengandung skrip berbahaya yang mencoba yang pertama membuka koneksi keluar, kedua mengunduh dan menjalankan payload tambahan, yang ketiga berperilaku seperti Trojan. Kemudian rekomendasi yang pertama ada hapus file dari semua perangkat, kedua jalankan pemindaian antivirus di jaringan lab, ketiga edukasi pengguna terkait bahaya ekstensi file palsu, dan yang terakhir blokir URL dan IP tujuan yang ditemukan. Selanjutnya yaitu adalah lampiran. Lampiran yang A merupakan hasil dari EXIF tool. Berikut merupakan lampirannya. Hasil menunjukkan bahwa file tidak dikenali sebagai gambar, melainkan file teks biasa yang berupa file type txt, strip mime, type text atau plain line, count 2, word count 13. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Raihan. Jadi selanjutnya yaitu adalah tampilan B hasil string. Ya, ini adalah hasilnya yang ada di
eh, JMD ketika saya menuliskan string foto liburan.jpg itu hasilnya seperti ini. Perintahnya string foto liburan.jpg hasil menunjukkan string mencurigakan berikut. This is a dummy infect image file. The content is an embedded malware. String tersebut tidak wajar ditemukan dalam file gambar, indikasi bahwa file adalah file palsu atau berbahaya. Ya, ya ini adalah lampiran si isi file via Notepad. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengetahui file ini terkena virus atau enggak. Ya juga pakai Notepad. Eh, Terbukti file foto liburan.jpg dapat dibuka di Notepad dan menunjukkan isi teks biasa. File gambar seharusnya tidak dapat ditampilkan dalam bentuk teks seperti ini. Selanjutnya, untuk di lampiran B, ada 256 hashing. Ini juga menunjukkan bahwa perintahnya itu get file s foto liburan.jpg bisa 256. Hasilnya tampak seperti angka dan huruf yang acak-acakan. Hasil ini merupakan identitas unik dari file tersebut dan dapat digunakan untuk membandingkan dengan database file yang aman. Tulis yang terakhir ini adalah lampiran E atau dari di eh, di sini ditampilkan bahwa file foto liburan ini ada datanya. Gambar berikut menunjukkan tampilan properti file foto liburan.jpg di sistem Windows. Meskipun terdaftar sebagai file JPG dan terbuka menggunakan aplikasi foto, ukuran file hanya 7 GB yang sangat tidak lazim untuk file gambar. Gambar biasanya memiliki ukuran minimal berapa kilobyte sampai megabyte. Dan itu terdapat peringatan dari sistem Windows bahwa file ini berasal dari komputer lain dan itu berbahaya. Ditandai dengan pesan this file came from another computer and might be blocked to help protect this computer. Hal ini ditunjukkan bahwa Windows secara otomatis mengidentifikasi file ini sebagai potensi ancaman dan ukuran yang sensitif, memperkuat bukan bahwa file ini bukan gambar asli, melainkan file berbahaya yang disampaikan. Eh, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ilham. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan yang selanjutnya, berdasarkan rangkaian investigasi digital forensik yang telah dilakukan oleh tim kelompok 2, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait file mencurigakan dengan nama fotoliburan.jpg sebagai berikut. Yang pertama, file tidak autentik sebagai gambar. File ditemukan memiliki ekstensi .jpg, namun seluruh struktur internalnya tidak memenuhi format standar file gambar JPEG, yaitu tidak memiliki header FFD8 FFEO. Kemudian ukuran file hanya 73 bytes, jauh di bawah ukuran file gambar pada umumnya, sehingga sangat tidak masuk akal untuk file foto digital. Kemudian untuk nomor yang kedua, isi file berbentuk teks biasa. Hasil pembukaan file dengan editor teks maupun notepad menunjukkan isi berupa teks ASCII sederhana yang seharusnya tidak muncul pada file gambar. Kemudian metadata file juga memperkuat hal ini karena mendeteksi file sebagai teks atau plain dengan ekstensi internal .txt, bukan image atau JPEG. Kemudian kesimpulan selanjutnya, yang nomor 3, terdapat indikasi struktur executable Windows PE, yaitu analisis statik menggunakan strings menunjukkan adanya string signature dan struktur yang umum ditemukan dalam file executable Windows seperti grad, process, PowerShell, text, .log, dan pesan khas this program cannot be run in DOS mode. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa file ini sebenarnya adalah file executable Windows yang disamarkan, bukan file media gambar. Kemudian yang nomor 4, perilaku mencurigakan jika dieksekusi. Meskipun tidak dijalankan secara nyata di sistem produksi, simulasi di lingkungan sandbox menunjukkan file mencoba membuka koneksi ke IP luar dan mengunduh file backdoor tambahan. Perilaku ini menandakan fungsi Trojan atau downloader malware yang dapat membuka celah keamanan di sistem target.
Dan untuk yang terakhir, nomor 5, hash tidak cocok dengan whitelist. Hasil hashing SHA-256 menunjukkan nilai hash unik yang tidak terdaftar di daftar file aman whitelist. Hal ini mendukung bahwa file bukanlah file sistem atau file gambar yang sah. Dan nomor 6, adanya upaya penyamaran untuk menipu pengguna, yaitu teknik rename ekstensi file executable menjadi ekstensi gambar adalah salah satu metode rekayasa social engineering yang sering digunakan untuk mengelabui pengguna agar mengunduh dan menjalankan file tanpa curiga. Kemudian yang nomor 7, resiko tinggi untuk lingkungan lab dan jaringan kampus. Jika file ini dijalankan pada komputer lab, file dapat membuka koneksi keluar, mengunduh malware tambahan dan berpotensi menyebar, sehingga menimbulkan resiko kompromi data, kerentanan sistem, dan kerugian operasional. Dan yang nomor 8, terakhir, bukti visual dan sistem mengkonfirmasi potensi bahaya. Properti file di Windows memunculkan peringatan keamanan bawaan yang menandakan file diunduh dari sumber eksternal dan berpotensi membahayakan komputer. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kawan, belum. Keliru. Hatiin dulu. Saya apa nak